Selamat pagi, Mas Andi. Extra Oke, Jos. extra jos. Oke, ya kalau dari namanya saja kan sudah luar biasa ya, Josi. Ya, Josi kalau orang bilang nama membawa rasa. Jadi kalau Josi itu orangnya pasti selalu memberikan bukti dalam pekerjaan dalam setiap karirnya. Namanya aja Josi. Jos dan selalu berprestasi. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Ya, nanti juga yang pasti selama 1 jam ke depan nanti kita akan bersama-sama mendapatkan sharing dari Pak Josi ya. Pak Josi itu siapa? Kalau teman-teman pengen tahu Pak Josi itu siapa, waduh saya kalau memperkenalkan beliau bergetar ya. Karena memang pengalamannya banyak sekali ya. Saya sharing dulu ya. Ini beliau ya. Beliau adalah seorang HR and Strategic Management Advisor ya. Jadi dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali, belajar di Converti University ya untuk mendapatkan S1 dan S2-nya dalam hal International HR Management. Nah, kemudian udah 15 tahun bekerja di banyak negara ya, dari Australia, US, kemudian Dubai ya, di Uni Emirat Arab, kemudian di Hong Kong juga ya. Pengalamannya banyak sekali, mulai dari perusahaan-perusahaan di bidang industri makanan, kemudian ada industri pesawat dan sebagainya, dan industri kemudian yang pasti ada industri keuangan juga ya. Dan juga Pak Josi ini adalah founder dan CEO dari Catatan Kerja News Portal ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang bagaimana sih kita untuk dunia kerja, trik-triknya apa aja itu ada di Catatan Kerja ya rekan-rekan. Jadi bisa nanti lihat IG-nya juga, Catatan Kerja ya. Logonya logonya seperti itu ya. Jadi bisa lihat di sebelah pojok kanan atas. Langsung di-follow, langsung di-subscribe. Itu juga di YouTube-nya juga. Kita bisa dapat insight-insight positif dari Catatan Kerja ini. Oke, itu tadi sekilas tentang Pak Josi, tapi akan lebih enak lagi kalau sebenarnya Pak Josi yang memperkenalkan diri sendiri sekalian ya Pak ya. Oke, tapi saya nggak mau lama-lama, langsung saja kita berikan waktu untuk Pak Josi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Andi. Yes. Selamat pagi lagi buat rekan-rekan sekalian. Salam hormat saya buat para pembina, dosen, ataupun dari SLP3I, baik di kampus Simone ataupun kampus Sudirman. Dan salam seru buat teman-teman yang mengikuti job virtual fair ini, dan juga para PIC dari beberapa perusahaan. Dan ini saya rasa ini acara yang sangat keren sekali, terutama di zaman di era digital sekarang, virtual semakin menggebu-gebu ya. Kalau dulu kita meeting, sekarang aja saya lagi perjalanan ke Bandung di dalam mobil. Oke. Ya. Nah, karena saya pindahan nih Mas Andi, mulai Agustus saya akan bekerja di Bandung. Wow, gitu. dapat sales di Bandung ya. Nah, kali ini industri yang akan saya geluti di Bandung, industri digital, event dan advertising. Jadi perusahaan yang bergerak di digital event dan advertising di Bandung besar, tapi memang klien kita banyak di Jakarta. Oke. Ya. Mas Andi, terima kasih sudah diperkenalkan. Ya, saya dari 2000 itu saya di luar negeri, di US, terus di Australia, terus juga di Dubai paling lama, kemudian di Hong Kong. Belajarnya saya itu waktu itu udah di Dubai karena saya pengen lama. Jadi representative campusnya untuk Coventry itu ada di Dubai, tapi kalau setiap ujian saya harus ke London. Gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan saya banyak di industri excellent service atau pelayanan seperti di airlines, hotel, terus kemudian saya di F&B retail, kemudian saya juga di direct selling, terus pernah di pabrik juga, pembuatan di Purwakarta, terus juga pernah di financial, di Estadana, dan kemudian sekarang di digital event and advertising. Jadi industrinya bermacam-macam ya. Yang belum saya geluti adalah industri telekomunikasi sama mining. Nah, kalau dua itu yang belum saya geluti. Tapi oke. Teman-teman, di sini saya akan sharing tadi terkait dengan basic skill communication. So, apa sih communication? Pertama saya mau ngucapin dulu, saya suka banget sama suaranya Ibu Lia, sangat bulat. Waduh, ini teman-teman kayaknya harus latihan sama Bu Lia. Terima kasih Pak Josi. Mau jadi MC, teman-teman mau jadi pembicara,
berbicara itu harus latihan seperti suaranya Bulia, bulat, utuh, terdengar jelas, nggak cempreng, nggak apa, itu keren banget. Terima kasih Bulia. Ini saya langsung dengar Bulia pembukaan itu langsung wah ini yang benar gitu loh, jadi bagus gitu loh. Memang harus latihan vokal. Jadi seorang pembicara itu nggak harus latihan vokal, ada public speaking dan itu kita harus latihan. Itu nggak nanti perlu dicempreng atau berkata-kata yang terbata-bata. Nah ini mantap sekali Bulia. Terima kasih. Oke, tidak lama, mari saya ini ya. Udah bisa share screen ya, Mas Andi. Udah dibuka ya. Saya jadi co-host. Oke, siap. PPKM, waduh, ngomongin PPKM. Karena ini cerita terkait dengan kerja ya. PPKM jadi pilih passion, bekerja dengan passion gitu kan, PP-nya, terus KM-nya pilih ke passion, bekerja dan mengasihkan. Jadi ada yang sambungan itu. Pokoknya PPKM itu kita harus bekerja sesuai dengan passionate, kalau terus dan harus mengasihkan. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion nanti terbatas, tapi kita harus bekerja dengan passionate. Jadi saya nggak bekerja sesuai passion. Kalau sesuai passion nanti kalian terbatas. Di zaman disruption seperti ini, agility kayak gini, kita nggak boleh membatasi kemampuan kita. Kita harus banyak belajar. Jadi bekerja dengan passion dan mengasihkan. Jadi harus dinikmati. Oke. Ngomongin tentang basic communication skill, teman-teman. Pertama, suara saya jelas nggak? Terdengar? Jelas Pak Josi. Jelas Pak ya? Josi. Oke. Kita ngomongin saya mau bukanya dengan the top 10 soft skill yang saat ini bisa dibilang the top 10 soft skill yang bisa dibilang secara generik atau maupun di era agile seperti ini atau disruptif. Ternyata the top 10 soft skill kalau menurut survei dari semua organisasi di Amerika, di grup, itu bisa dilihat communication adalah yang pertama. Bayang nggak? Jadi self-motivation, self-theory, leadership, kita cuma kepikiran, bisa nggak ya? Harusnya leadership pertama. Mungkin dulu saya juga kepikiran leadership, ternyata communication. Karena seorang leader kalau nggak bisa mengkomunikasikan dia punya ide, gagasan, nggak akan bisa menjadi leader. Kalau dia nggak bisa to be assertive, to memberikan comment, nggak bisa jadi leader juga. Jadi ternyata communication adalah hal yang pertama. Kemudian self-motivation, leadership, responsibility, teamwork, problem solving yang sangat dibutuhkan saat ini. Jadi kalau orang kerja bukan dicari kenapa lo bisa kerja, tapi lo kerja bisa nggak memberikan penyelesaian, problem solving. Setiap ada masalah bisa nggak memberikan ide, bisa nggak memberikan. Jadi ide yang bisa memberikan eksekusi yang gampang dicerna dan bisa dilakukan oleh semua orang. Ini seperti itu. Kemudian decisiveness. Kalau kita bilang decisiveness artinya kita mampu nggak bisa membuat orang ini bisa mampu nggak orang ini sampai akhirnya ini sama kita decisiveness yang kayak semacam mendorong gitu untuk bisa sama kita. Nah, hal yang kayak gini. Terus ability to work under pressure and time management. Di zaman sekarang udah pasti nggak ada pekerjaan yang kita harus duduk-duduk santai, tapi kita kerjaan yang harus benar-benar jumping on the road, following the roller coaster gitu loh. Nikmati the roller coaster, jumping on the road. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya cuman walaupun saya misalnya memerintah atau enggak atau ngandelin temen, nggak bisa kayak gitu lagi. So we really have to, kita harus berpacu sama diri kita sendiri. Jadi bukan berpacu sama orang lain, tapi berpacu sama diri kita sendiri. Kemudian ada flexibility, yes. Makanya tadi saya bilang, bekerja harus dengan passion, bukan sesuai passion. Karena kalau bekerja sesuai passion, kita membatasi. Nah, flexibility it's about that. Tentang seperti itu. Flexibility. Kalau kita bilang, kan sekarang flexi hours ya, kita bekerja flexi hours sekarang. Terus ada working from home, it's a part of flexibility. Ya, terus
Flexibility yang di sini yang dimaksud adalah juga bagaimana kalau kita bekerja tidak di zona yang kita, gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bekerja ya memang kita mampu dan mau belajar. Itu kuncinya sih. Kunci pertama adalah keinginan, kemauan dan juga kemampuan untuk mengasah dan mau belajar. Gitu. Kemudian negotiation and conflict resolution. Jadi the top 10 soft skill di dunia ini ya dari World Economic ini ternyata ada 10. Communication, self-motivation, leadership, responsibility, teamwork, problem solving, decisiveness, ability to work under pressure, and time management, flexibility, negotiation, and conflict resolution. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada ya, saya lanjut ya. Why communicate? Kenapa kita harus berkomunikasi? Karena, kenapa kita harus berkomunikasi? I have to see a bit of some people here. Boleh nggak saya ajak ngomong sedikit? Ini boleh kan, Pak. Boleh ya. Boleh banget. Yang mana nih? Mbak Siti. Mbak Siti mungkin bisa di unmute. Oke, Siti. Nurmita Jaindar. Oke, Mbak Siti Nurmita, silakan unmute. Mau diajak ngobrol nih? Kalau seandainya lagi sibuk nggak apa-apa, bilang aja, nanti kita pindah ke orang lain. Pokoknya ini apa? Kita harus berinteraksi. Jadi yang berbicara dua arah nih. Oke, halo Mbak Siti. Iya, Ya. saya sambil kerja. Oke, siap. Gimana kalau Mbak Resti? Oke, agak sulit ya, Mbak Resti. Oke, ayo jangan takut kok, ini nggak ada salah. Oke. Ya, seperti yang kemarin, seperti yang minggu lalu teman-teman, ini nanti kita akan nanti untuk teman-teman yang paling aktif akan dapat reward ya. Seperti kemarin Mbak Seva sudah dapat. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa berkesempatan. Silakan untuk kali ini bertanya tentang kenapa komunikasi. Ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus berkomunikasi? Yes, mengapa kita harus berkomunikasi? Atau yang lain? Mas Rofik Firmansyah? Boleh, saya mau belajar. Boleh, silakan Pak. Pak Alwi, boleh silakan. Oh ya, makasih. Sebenarnya memang benar yang speaker kita bilang bahwa komunikasi itu sangat penting. Karena kenapa? Sesuatu yang ada di pikiran kita, kalau kita nggak menyampaikan dan tidak bagus untuk menyampaikannya, tapi kita yang lawan bicara itu dia nggak bisa mengerti. Ya mungkin menurut kita sesuatu yang kita ada ide kita, tapi karena komunikasinya kurang bagus, berarti tidak bisa menangkap apa yang kita lakukan. Itu memang harus dibutuhkan dan harus kita belajar skillnya untuk komunikasi. Itu sih menurut saya. Makasih. Terima kasih Pak Alwi. Wah, mantap sekali ini. Dari pengalaman juga, Bapak yang sudah penuh dengan asam garam juga. Saya juga banyak belajar dari Pak Alwi. Ada lagi nggak yang selain dari Pak Alwi ini? Jadi Pak Alwi benar sekali tuh. Jadi berkomunikasi itu harus memahami dan agar bisa menguasai dan bisa memberikan informasi yang penting. Benar sekali Pak. Oke, begini. Jadi why communicate? Ternyata komunikasi itu kalau dari teman-teman ada tulisannya di sini, komunikasi itu vital dan sangat penting dalam mencapai understanding atau yourself and others. Jadi ada pengertian antara kita sama lawan kita. Karena maka itu adanya yang disebut komunikasi dua arah. Bukan komunikasi yang satu arah yang hanya direction aja, tapi dua arah. Artinya apa? Bagaimana sih komunikasi dua arah? Misalnya nih, saya memberikan instruksi terkait dengan proyek. Setelah itu dari teman lawan bicara kita kan mencerna tuh. Nah, dia harus bertanya kembali kalau memang ada yang kurang mengerti atau apa, ada paraphrase yang harus di-paraphrase. Apakah gitu? Apakah kamu mengerti terkait ini atau ada kadang-kadang kita berkomunikasi ada juga bahasa yang terminologinya nggak kita paham, nggak kita familiar. Nah, itu harus ditanyakan. Jangan hanya iya, tapi harus ditanyakan. Pak, arti dari ini apa ya Pak? Ini nggak usah malu. Nah, jangan sampai kita malu sesuatu yang kita nggak tahu. Kita harus tahu, gitu. Kita harus tanyakan agar kita tahu. Kemudian dengan adanya berkomunikasi itu juga memecahkan dari segala
kebanyakan dari segala permasalahan. Apa yang kita nggak, kadang-kadang kita terlalu banyak asumsi, benar gak sih? Oh, Pak Alwi ini orangnya pendiam nih, kayaknya orangnya nggak mau diajak bicara, kayaknya orangnya tutup ini, misalnya begitu. Padahal Pak Alwi nggak kayak gitu, karena kita terlalu asumsi. Atau Mas Andi orangnya hingar-hingar banget lah, saya males kalau ngomong sama Mas Andi, orangnya terlalu hingar-bingar, saya pengen lagi fokus gitu, ya harus kayak gitu juga. Mungkin Mas Andi bisa menyesuaikan. Oke, sepertinya ada masalah dengan Pak Josi. Teman-teman sambil menunggu Pak Josi, sinyal Pak Josi mungkin sedang bermasalah. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan ya? Tadi kalau saya bisa simpulkan sedikit ya tentang komunikasi. Mengapa komunikasi ini penting gitu ya? Kalau tadi dari Pak Josi bilang ya karena dari awal kita bertemu orang kita sudah berkomunikasi ya. Kita punya ide apapun kalau nggak bisa menyampaikan ya susah juga gitu. Kita juga kalau punya ide apapun nanti ketika menyampaikan orang lain, wah saya nggak dianggap nih sama bos saya dan sebagainya ya. Sebenarnya bukan masalah kita dianggap atau nggak dianggap, tapi lebih ke karena apakah kita bisa mengkomunikasikan atau enggak. Oke, sepertinya ada masalah dengan Pak Josi. Sambil menunggu, rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Sambil nanti kita, ini sudah Pak Josi sudah hadir. Tadi sudah. Sampai mana ya? Saya udah banyak ngomongnya. Udah sampai mana ya? Iya. Tadi masih ini Pak, masih terkait mengapa komunikasi penting ya setelah itu tadi. Waduh, maaf sekali nih. Nggak apa-apa. Udah banyak tuh ya. Iya. Sebentar. Oke. Ini biasa kalau Zoom kalau kita lagi online memang satu kendalanya ini, tapi yang pasti kita pasti bisa ini ya dapat manfaat hari ini. Oke, thank you Pak Josi. Oke, masih terdengar sekarang ya Pak? Masih terdengar. Jadi saya bilang why communicate, karena komunikasi itu penting dan vital dan important karena gaining better understanding antara kedua, antara kita dan lawan bicara kita. Jadi pembicaraan dua arah itu sangat penting dibanding dengan satu arah. Kalau satu arah itu instruksi, kalau dua arah itu namanya kerjasama, ya kolaboratif. Nah, jadi dalam hal ini kalau seandainya saya memberikan instruksi, membutuhkan apa? Kalau kita nggak ngerti, maka kita harus tanya. Maka terjadilah kolaboratif. Sesuatu yang kita nggak paham bisa terjadi, bisa adanya pengertian. Nah, jadi itu saya bilang, because communication is vital and important, it is gaining better understanding of yourself and others. Kedua, komunikasi itu bisa memecahkan masalah. Jelas. Artinya apa? Dengan komunikasi kita tidak dijauhkan dari yang namanya asumsi. Asumsi bagaimana? Banyak sekarang kita sering banget kita asumsi sama orang. Contohnya misalnya, tadi misalnya Pak Alwi misalnya orangnya pendiam, misalnya ya Pak Alwi, maaf ya Pak Alwi, misalnya Pak Alwi orangnya pendiam atau apa, tapi apakah orang pendiam nggak bisa diajak bicara? Tetap bisa. Apakah orang pendiam orangnya tidak suka berteman? Tetap bisa. Tapi dengan asumsi-asumsi kita, seakan-akan kita akhirnya kalau kita punya satu tim, terus orangnya pendiam, ya bukan berarti dia nggak bisa diajak kerjasama, nggak ada. Nah, jadi kita dengan adanya tidak ada asumsi, kita akhirnya harus berkomunikasi kan, bertanya, maaf nih, ngajak bicara, akhirnya terjadilah namanya interaksi. Nah, begitu juga mungkin ada orang yang periang, misalnya kayak Mas Andi yang sangat periang dan ini. Mungkin mikirnya, aduh, ini orangnya terlalu periang banget nih, saya pengen lebih fokus gini. Padahal enggak, Mas Andi ini bisa menyesuaikan gitu. Di saat dia serius, ayo gitu. Jadi jangan menghindari yang namanya asumsi, sehingga apa? Solving problem, problem yang kita ada di benak kita itu dari pemikiran kita sendiri akhirnya tersolve, maksudnya terselesaikan, gitu, tercerahkan. Dan dengan adanya komunikasi, Oke, sepertinya ada masalah lagi. Ada pertanyaan ini, ada Kak Erudin. Silakan Kak Erudin. Sambil menunggu Pak Josi. Halo?
Oke ya teman-teman. Sambil menunggu Pak Josi juga, tadi ada beberapa yang bertanya juga nih, kenapa kenapa komunikasi menjadi yang paling penting ya? Tadi ada beberapa pertanyaan, kenapa komunikasi menjadi yang paling penting ya? Sambil saya juga bantu jawab. Ini sambil menunggu Pak Josi. Oh, sudah hadir lagi. Pak, halo Pak. Iya, gimana? Yes, tadi ada yang bertanya kenapa tadi sebenarnya nyambung ke yang sesi yang tadi, komunikasi penting. Gitu. Kenapa dari 10 yang tadi kenapa komunikasi gitu loh. Kenapa dari 10 itu kenapa komunikasi? Oke, kenapa dari 10 itu komunikasi? Sebab komunikasi itu lead dari semua yang 10 itu, Mas Sandi. Dari semua faktor yang 10 itu, komunikasi itu melit. Nih, kalau teman-teman lihat di sini. Ya. Kamu self motivation. Kenapa? Kalau kita mau self motivasi, kita berbicara sama diri kita, benar nggak? Halo. Betul. Kita memberikan afirmasi yang positif kepada diri kita. Betul. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan diri kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain? Memberikan afirmasi positif. Ayo, kamu bisa, saya bisa, dan saya mampu. Dengan cara apa? Jadi itu dalam diri kita sendiri loh. Setelah kita afirmasi pada diri kita menulis dalam sebuah rencana. Dalam membuat sebuah rencana. Setelah rencana, baru kita akhirnya bisa melakukan eksekusi. Nah, teman-teman, jadi bisa dibilang komunikasi itu juga mendorong adanya self motivation, leadership seperti yang saya bilang. Pemimpin nggak akan bisa memberikan atau menguraikan gagasannya kepada timnya kalau dia nggak pandai berkomunikasi. Pemimpin nggak akan bisa menjadi pengaruh atau influencer yang baik kalau dia tidak pandai berkomunikasi. Benar nggak? Oke. Betul. Responsibility jelas. Dalam bentuk tanggung jawab membutuhkan komunikasi yang jelas. Sekarang kalau saya diberikan tanggung jawab untuk menjalankan proyek pengembangan manusia, tapi saya tidak bisa berkomunikasi, nggak akan bisa program proyek itu bisa saya jalani. Karena komunikasi dalam proyek, komunikasi ada banyak hal. Komunikasi berupa verbal, komunikasi berupa pikiran, apa yang ada di pikiran kita taruhkan sebuah ide atau kerangka pikiran, itu kan komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan kerangka pikiran kita membentuk proses flow, ya, flow dari bisnis proses itu. Flow bisnis proses itu adalah sebuah komunikasi, gitu loh. Mulai dari ini, kayak misalnya mau masuk kuliah, harus mengikuti tes, kemudian harus membayar penagihan, harus bayar bills, jadi itu flow komunikasi yang dikomunikasikan oleh pihak kampus dengan cara apa? Kerangka, membuat aturannya, SOP-nya. Itu komunikasi. Yes. Teamwork, udah jelas teamwork. Teamwork kalau nggak ada komunikasi yang baik, nggak akan berjalan timnya, nggak akan produktif timnya. Problem solving, udah jelas, nggak akan kita bisa memecahkan masalah kalau komunikasi kita juga tidak efektif dan efisien. Ya? Yes. Decisiveness juga begitu. Bagaimana kita bisa membujuk, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, bagaimana kita bisa, kalau kita nggak bisa juga mempunyai komunikasi yang efektif atau teknik-teknik komunikasi yang baik dan benar. Ability to work under pressure juga nggak bisa juga kalau nggak ada komunikasi. Ability to work under pressure bukan berarti kita burn out. Teman-teman yang burn out itu harus berkomunikasi. Karena kalau teman-teman yang burn out karena pekerjaannya overload banyak banget, akhirnya teman-teman nggak bisa fokus dan nggak bisa produktif. Nah, makanya untuk bisa produktif dan fokus, teman-teman harus bisa berkomunikasi. Jadi, ability to work under pressure bukannya berarti kita harus kewalahan, tapi kita harus bisa membagi-bagi, memprioritaskan mana yang utama, mana yang bisa dikerjakan setelah 2 minggu, mana yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Nanti itu ada ini lagi, ada knowledge-nya lagi terkait dengan prokrastinasi. Bagaimana kita menghindari prokrastinasi gitu, procrastination. Jadi kadang-kadang kita suka pikir, udah yang ini ntar aja, tapi kita nggak mikir
yang penting it is important or not, jadi hal yang kayak gitu bisa kita ukur. Flexibility udah pasti juga. Flexibility kalau kita nggak berkomunikasi dengan baik, maka flexibility ini akan menjadi hal yang negatif. Karena apa? Kita dibilang malas. Padahal kita nggak bilang malas, kita prioritasnya ada gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi apalagi negotiation dan conflict resolution. Kalau kita negosiasi nggak bisa. Contohnya gini nih, kalian ke pasar mau beli barang, terus kalian mau nawar tapi nggak bisa berkomunikasi. Bagaimana kalian bisa dapat barang sesuai dengan yang sama-sama untung? Misalnya harganya 50.000, kalian mau beli 40.000. Padahal mungkin bisa kalau kalian berkomunikasinya dengan baik, bernegosiasi dengan baik, kalian bisa dapat 40.000. Misalnya, oke Bu, harganya berapa? 50.000 kan satu Bu, saya mau beli 3, boleh nggak dikasih 40.000? Negosiasi kan? Iya kan, jadi makanya itu saya bilang dari the top 10 soft skill ini, kenapa ditaruh komunikasi yang pertama? Karena itu melit ke semuanya. Oke. Ya, mungkin sangat menjawab ya Pak Josi ya. Kenapa itu bisa menjadi lead ke semuanya? Oke, mungkin bisa kita lanjut Pak. Oke. Sebentar, saya mulai lagi ntar. Oke. Maaf ya teman-teman, tadi agak-agak ini ya. Koneksinya nih. Oke, tadi udah why communicate udah ya. Kita lanjut ke communication definition. Halo? Ya? Ya. Siap. Oke, komunikasi definisi dari communication apa? Tadi udah is giving, receiving or exchanging ideas. Agar kita bisa menerima, memberi juga, sehingga terjadilah pertukaran ide atau informasi atau signal dari message through appropriate media. Enabling individual or group persuade to seek in. Kalau tadi di sini kan saya vital dan sesuatu yang vital dan important itu bisa kita raih sehingga tercapainya better understanding atau yourself to others. Nah, kalau yang di dalam pekerjaan build your career, tadi teman-teman udah saya bilang, kalau IQ baru masuk, biasanya ada tes IQ, ya. Betul. Nah, tes IQ itu digunakan untuk apa? Untuk melihat kecermatan kita, kejelian kita, ketelitian kita. Jadi buat pekerja-pekerja yang pekerjaannya misalnya menghitung, finance, mathematics, analytics, data analytics, statistik semua, itu membutuhkan IQ. Buat para manajemen, dia membutuhkan IQ juga untuk bisa melihat, mengkalkulasi, membuat forecast. Buat teman, nah, tapi kalian nggak akan bisa menjadi manajer, nggak akan bisa menjadi leader, nggak akan bisa menjadi supervisor kalau kalian tidak mempunyai EQ, emotional question yang baik. Nah, EQ ini berasal dari mana? Dari komunikasi. Bagaimana kita bisa naik karir kalau kita punya komunikasi yang baik, menyampaikan ide kita, berkolaborasi, berinteraksi dengan orang, dengan kita punya senior, dengan apa ini. Nah, jadi communication dalam bisnis itu it's a process of transmitting information and thought between various parts of an organization. Artinya apa? Sebuah proses yang transmitting antara informasi dan pikiran sehingga terjadilah part of organisasi. Jadi yang dimaksud dengan part of organisasi adalah job desk kalian. Ya, di organisasi itu ada sistem, ada value, ya, ada sistem dan ada nilai. Jadi sistem itu drive behavior, bukan behavior drive system. Kalau behavior drive system, maka kita akan kacau. Tapi system drive behavior, maka akan terjadi ketertiban. Akan terjadi pencapaian. Nah, jadi di sini apa? Transmitting information apa? Ada yang namanya various part itu, jadi ada job desk, ada juga project, jadi banyak itu. Nah, dalam organisasi itu seperti itu. Ada investor, customer, itu semua jadi it's part of the stakeholder yang akan kita harus komunikasikan terkait dengan kerangka-kerangka apa saja di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau teman-teman pahami juga, ternyata kalau kata-kata itu dalam body language, ya, spoken word itu ada 7%, voice tone 38%, bagaimana kita mendengarkan. Yang ketiga adalah, yang paling banyak adalah body language.
juga part of dari komunikasi. Jadi kalau body language kita negatif, maka komunikasi juga kita jadi positif. Ya. Jadi itu bisa terlihat gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan nggak terkait dengan spoken word, voice tone sama body language. Jadi voice tone itu suara kita bicara keras-keras penting, tapi bukan yang keras-keras banget. Tergantung kalau kita lagi pidato untuk menyemangati orang boleh keras-keras banget. Tapi kalau lagi berdua atau dalam ruangan aja nggak harus keras-keras banget. Yang penting jelas dan bulat. Seperti tadi Bu Lia. Dan itu bagus, voice tone-nya terdengar. Body language-nya juga harus positif. Spoken word-nya harus detail. Jangan menggunakan kata-kata yang terminologinya tidak kita pahami atau jargon-jargon. Jadi ternyata kalau kita pakai jargon 7% itu akan semakin turun jadi 2%. Voice tone kalau terlalu keras banget juga akhirnya jadi mengganggu konsentrasi kita dalam menerima, sehingga akhirnya jadi apaan sih ngomongnya terlalu negatif. Tapi kalau body language juga kalau terlalu lagi ngobrol sambil garuk pupil atau apa juga nggak bagus. Jadi we have very positif juga body language kita. Ya, Yes. eye contact mata kita. Nah seperti itu. Nah ini di dalam perusahaan dan organisasi juga harus seperti itu, bisa kita berbicara dengan kolega kita ataupun dengan atasan kita. Ya. Tuh, Oke. kalau Silakan Mas Andi. ya berarti kalau saya boleh simpulkan berarti itu komunikasi itu kan tadi ada 3 bagian. Kayak kalau misalnya kita komunikasi via WA itu sebenarnya masuk yang 7% aja ya Pak Josi ya. Tuh. Betul. Oke, kalau misalnya kadang-kadang kita suka baper karena teman kita WA. Kalau via WA itu pasti masuk ke 7% karena kadang-kadang asumsinya masih berkeliaran ya Pak ya. Nah, Masih maka ini ya. itu. Betul. Nah, jadi lebih baik di call. Yes. Ya. Lebih baik lagi video call sekalian ya Pak ya, biar kita Video lihat call. body language-nya. Yes. Kalaupun Oke. kalaupun kita harus menuliskan email, maka tulislah email dengan jelas, dengan data, jadi jangan tidak dengan emosional. Kadang-kadang ada orang nulisnya panjang, ternyata poinnya cuma 1. Kalau memang ada data, dapat nulis secara brief gitu loh. Dan secara brief aja masih ada yang kurang ngerti. Banyak nggak teman-teman di sini yang menerima laporan email? Banyak banget tuh data. Terkesannya kayaknya ini important semua, penting. Padahal kita nggak ada yang ngerti itu apa yang disampaikan sama beliau. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan kalau dalam email itu hanya 7%. Ada gaya bahasa email juga ya. Belum ditambah dengan gaya bahasanya email tuh. Isinya tapi gitu loh. Kalau hanya penangkapan 7% aja, berarti kita harus benar-benar brief dalam hal ini harus brief banget. Yes. Harus benar-benar fokus dan tujuannya apa yang mau kita sampaikan. Gitu loh. Yes. Nah, nanti selebihnya dengan kita bicara atau call ataupun video call. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi untuk yang ini? Ya. Untuk terkait ini belum ada Pak. Nanti ada pertanyaan tapi mungkin di akhir aja kita bahas Pak. Ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin kita bisa bahas di akhir ya. Oke. Kemudian terkait dengan essential communication skill for your career. Nah, kita udah masuk nih. Hal-hal yang penting, keahlian yang penting dalam komunikasi untuk karir kita. Ternyata listening menjadi yang pertama. Powerful, jelas. Kita harus bisa mendengarkan. Kebanyakan zaman sekarang, kebanyakan orang berkomunikasi hanya untuk didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. So, untuk bisa berkomunikasi yang baik, kita harus saling didengarkan dan mendengarkan, tidak hanya untuk didengarkan. Jadi kalau didengarkan itu hanya satu arah. Tadi ada pertanyaan tuh saya lihat di chat. Gimana sih Pak komunikasi dua arah? Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang didengarkan dan mendengarkan. Mudah-mudahan itu udah kejawab secara sederhana gitu. Oke. Kemudian di dalam kantor apa? Adanya friendliness, jelas. Kalau kita membuka komunikasi dengan galak, orang akan kabur. Orang nggak akan mau dengerin. Datang marah-marah, berak meja. Duh. Apa-apaan nih Nena? Nggak akan yang mau dengerin. Masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Zaman sekarang lebih baik kalau memang ada kesalahpahaman atau keteledoran dari tim kita, ya. Keteledoran dari tim kita, lebih baik kita coaching atau memberi feedback.
dengan cara coaching atau memberi feedback. Kemudian dalam berkomunikasi juga harus open-mindedness. Artinya apa? Pikiran kita harus terbuka, jangan terkunci. Jangan hanya terfokus pada apa yang kita percaya, tapi kita harus melihat perspektif dari berbagai angle, perspektif dari berbagai sudut. Kalau kita hanya melihat dari hanya satu aja, hanya apa yang kita believe, itu juga bahaya gitu loh. Yang kita believe itu untuk menetralisirkan, ibaratnya untuk memfilter. Benar gak nih? Kan kita kan manusia nih, punya hati, punya pikiran logika. Kita timbang seperti itu. Benar gak ya? Tapi bukan berarti kita nggak mau mendengarkan dan mau mempelajari, mencoba memahami. Itu yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami dari perspektif sudut pandang orang tersebut. Kalau kita hanya memikirkan sudut pandang kita sendiri, kita nggak akan jauh kemana-mana, nggak akan bisa berkolaborasi. Kemudian menerima feedback, harus mau menerima feedback. Kalau memang kita ada kekurangan, ya kita harus sadari itu. Dengan setelah kita sadari, baru kita punya kemampuan atau kemauan untuk belajar. Karena kalau kita nggak menyadari, kita nggak akan pernah belajar. Akhirnya kita menjadi orang yang paling pintar, merasa paling pintar. Padahal di langit masih ada langit, ibaratnya begitu. Jadi kita harus punya kemauan untuk belajar, menyadari. Kalau kita menyadari hal sesuatu yang baik atau tidak baik, maka kita akan belajar. Menyadari hal yang baik, kita akan belajar juga. Dengan cara apa? Meningkatkan apa yang sudah baik. Menyadari hal yang tidak baik, kita belajar juga dengan cara apa? Memperbaiki apa yang belum baik. Seperti itu. And then ada confidence, jelas. Di saat kita berkomunikasi, kita harus percaya diri. Karena kalau kita komunikasinya gemeter, komunikasinya nggak percaya diri, akhirnya penyampaian informasinya tidak lengkap. Sehingga inilah yang membentuk orang jadi miskomunikasi. Yang membentuk orang jadi miskomunikasi sehingga tidak paham apa arti dari penyampaian informasi kita. Nah itu kalau teman-teman pernah nggak ada membaca, kayaknya teman-teman membaca, tapi di dalam terus teman-teman tiba-tiba nggak ngerti apa yang dibaca, sering ya? Atau ada orang yang ngomong yang memberi informasi panjang, tapi teman-teman nggak ada yang ngerti apa yang diinformasikan. Yaitu dia, karena mungkin orang tersebut tidak confidence. So in order to be confidence, kita harus mempersiapkan apa yang mau kita informasikan. Kalau datanya harus akurat, harus sesuai dengan real time, artinya real time data (RTD). Kalau terus apalagi udah melakukan berbagai macam survei atau apa, agar kita bisa lihat statistiknya, bisa melihat improvementnya apa yang mau ditujukan. Nah, seperti kayak gitu, ya. Kemudian non-verbal komunikasi tadi saya bilang body language yang mempengaruhi. Jangan kita lagi ngomong sama tim kita, ya, terus mata kita melihat kemana, melihat ke sana. Terus kadang-kadang tim kita lagi ngomong serius, kita bilang itu ada yang mulai tuh lucu banget tuh, nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi really important to understand setiap apa yang essential communication skill for your career ini. Ada listening, friendliness, open-mindedness, feedback, confidence, and non-verbal communication. Oke, lanjut. Ada 4 communication style. Ada passive aggressive, and assertive. Maksudnya apa ini? Ya, kita hanya harus memahami setiap orang nggak sama kayak kita. Setiap orang nggak sama kayak kita. Dan kalaupun, jadi harus kita aware juga. Kalau kita memang ada orang yang pasif, atau kita nggak boleh pasif gitu loh. Bagaimana kita supaya nggak pasif? Nah, kita harus bisa membaca situasi. Kita harus bisa menganalisa situasi. Membaca artinya menganalisa. Menganalisa situasi, di mana peran saya harus berbicara, di mana peran saya harus diam, di mana peran saya harus melakukan gitu. Jadi kita maka akan jauh dari yang namanya pasif. Kalau agresif itu terlalu memaksakan. Karena kita ingin pendapat kita didengar, kita terlalu memaksakan sehingga pendapat orang lain di shutdown. Udah nggak usah, pendapat saya aja gini. Itu nggak boleh. So don't be aggressive, tapi assertive, ya. Nggak boleh pasif, nggak boleh
agresif tapi bisa asertif. Kalau asertif apa? Itu tadi agak tegas tapi juga bisa mendengarkan. Sehingga apa? Tujuannya apa? Untuk mencari win-win solusi sama. Kalau pasif agresif juga nggak, tergantung dari situasi juga. Karena ini yang saya bilang tadi, di mana waktunya untuk pasif, di mana waktunya untuk agresif, tergantung. Entah itu di momen-momen seminar, di momen-momen meeting besar, atau di momen apa. Tapi yang lebih baik adalah asertif. Di setiap kondisi lebih baik asertif. Karena dengan asertif apa? Kita sudah bisa membaca pasif agresif dan pasif agresif. Seperti itu. Oke. The four communication style. The four communication style itu ini gunanya untuk apa, teman-teman? Teman-teman gunanya untuk kalau teman-teman punya atasan atau punya teman, punya superior ya di kantor nanti ya, ataupun teman-teman yang masih kuliah, punya dosen, punya alumni yang lebih senior. Ini teman-teman bisa menggunakan ini. Apakah misalnya Pak Josi orangnya analyzer? Kalau Pak Josi orangnya analyzer, artinya saya harus apa? Karena Pak Josi orang analyzer, dia sukanya sesuatu yang berdasarkan fakta dan logik. Dia suka dengan policy dan planning. Jadi kalau saya mengajukan ide, mengajukan proposal, ataupun saya mau ngobrol, kalau tidak berdasarkan fakta dan logik, dia nggak akan mau dengar, nggak akan percaya. Lu mah cuma asumsi doang. Faktanya mana? Datanya mana? Gitu. Sama. Jadi kalau kita mengajukan proposal ke Pak Josi, misalnya, Pak, ini loh Pak, dari program kita udah faktanya begini-begini, background, behind story-nya begini Pak, faktanya, sehingga datanya seperti ini Pak, dan ini improvement yang mau kita buat, proposal programnya begini, tujuannya begini. Itu akan lebih menarik buat saya dibanding cuma ngomong aja, Pak, lakuin ini deh Pak, pasti bagus Pak gini-gini. Saya nggak akan baikin gitu. Ini namanya analyzer. Jadi socializer, orangnya sangat memberi motivasi, prefers teamwork. Jadi orang-orang yang kayak gini yang selalu memberi semangat. Jadi komunikasi dengan beliau adalah apa? Komunikasi yang positif, yang selalu bisa, lu pasti bisa. Kalau kita selalu positif, selalu pokoknya itu pasti akan nyambung. Ya, director, orangnya objektif dan result oriented. Artinya apa? Dia langsung orangnya straight to the point, direct, objektif, straight. Poin lo tuh apa? Objektif lo apa? Lalu apa? Hasilnya bagaimana nanti? Nah, ya harus dibedain ya. Kalau orang yang analyzer, dia suka proses. Kalau yang director, dia langsung hasil. Hasilnya apa? Objektifnya apa? Kalau cuman proses doang, gue nggak percaya kalau sampai nggak ada hasilnya gini. Jadi, nah ini harus dikombinasikan. Sebenarnya yang itu ada dua panah antara analyzer dan director tuh bisa menyambung. Itu harus dikomunikasikan. Socializer dan relator orangnya apa? Enjoy change and creativity, friendly and optimistic, like big ideas. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang kreatif, yang design thinking itu growth mindset-nya tuh besar, growth mindset. Dia selalu percaya possibility, selalu percaya mimpi, selalu percaya itu semua akan terjadi gitu. Dengan kerja keras, dengan apa. Jadi orang-orang yang kreatif, growth mindset-nya itu besar. Nah, ini sangat dekat dengan socializer dan relator. Relator sama analyzer agak-agak bercondong ke belakang. Karena apa? Karena kalau analyzer kan pakai data ini, kalau ini kan nggak begitu. Dia penting happy bagaimana gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami rekan-rekan, atasan, ataupun pelanggan kalian. Tipe orang yang mana nih? Kalau analyzer berarti saya harus bawa data. Kalau director, saya harus tahu objektif dan hasilnya bagaimana. Kalau socializer, saya harus selalu semangat, bisa memberikan semangat. Kalau relator, saya harus bisa berkreativitas. Jadi gitu, agar kita bisa masuk ke semua lini dari ruang lingkup di kantor kita, di organisasi kita. Baik itu nanti kalau di kantor kayak mungkin ada yang kuliah, ada senioritas, ada juga yang masih junior. Tetapi kalau sekarang, sebenarnya di zaman sekarang, senioritas dan junior itu udah nggak ada lagi sebenarnya. Kalau secara pengetahuan dan pengalaman iya, ya. Tetapi kalau secara interaktif udah nggak ada lagi. Kita harus sama-sama saling terbuka. Agility-nya seperti itu. Oke, sekarang form of organizational komunikasi. Advantage-nya apa? Kalau teman-teman lihat ya, kalau oral komunikasi, formnya tuh bentuknya apa? Ada telepon, oral ya, berbicara melalui
mulut, ya. Ada telepon, ada message tadi yang Mas Anju udah bilang WhatsApp, oral ya. Ada juga di saat event itu tadi, webinar event yang offline dulu zaman dulu, ada meeting, ya itu oral, ada menjadi public speaker, notes, sama berbicara. Kalau written communication, ada berita tadi, email, koran, memo, data, ada data, ya itu juga written communication. Advantage-nya apa? Kalau oral, itu immediate feedback, kita langsung dapat feedback-nya. Kemudian non-verbal clues, langsung dapat non-verbal clues-nya, warm feeling, karena kita ngerasa di saat kita ngomong sama orang ini sincere nggak? Sincere itu dalam arti orang ini tulus nggak ngomong sama kita, memang benar-benar ada waktu nggak, nyaman nggak, kata. Forceful impact, impact-nya bagaimana gitu, benar nggak orang ini benar-benar forceful impact tuh terlihat sekali nggak orang ini bisa memberi membawa gitu, saat dia berkomunikasi membawa kita jadi kita ngerasa ini orang yang saya cari. Sama kayak kita waktu interview, kalau recruiter interview kandidat kan itu kan oral ya, nah dia mau cari kandidat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan pastinya, dan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau dia nggak yakin bagaimana dia ini bisa dibilang forceful impact-nya, dia nggak yakin dengan kompetensinya ini, walaupun orang ini forceful impact-nya, maka dia nggak merasakan adanya koneksi atau chemistry, sehingga dia akan gagal di interview. Multiple input, bagaimana kita kalau oral itu pasti banyak input yang kita terima, karena apa? Banyak perspektif dari pendapat teman-teman atau rekan-rekan kita di saat kita oral, ngomong langsung ya. Kalau written communication permanennya record, ya udah pasti. Kalau written communication pasti ada hitam dan putih. Hitam di atas putih, artinya kita pasti merecord kejadian-kejadian apa, sehingga itu bisa menjadi bukti juga kalau ada nanti membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut. Convenience, karena kalau ngirim surat, ngirim email ya, atau ngirim memo kan nggak diburu-buruin sama orang. Jadi pemikiran kita bisa nulis gitu loh. Terus economic, careful message, sama easy distribusi. Distribusinya sangat easy ya. Karena kalau nggak harus lewat naik mobil ataupun ketemu atau apa, kita bisa lewat email, lewat WhatsApp, kayak gitu. Oke? Effective communication. Ini saya cuma mau kasih gambaran. Banyak project yang gagal, banyak perusahaan yang gagal, project yang gagal, teamwork yang gagal, karena tidak clear dalam menyampaikan informasi. Tidak clear dalam menyampaikan informasi berupa visi, misi, target, dan objektif atau bisnis model. Sehingga apa? Kalau teman-teman lihat, 50% of project fail due to breakdown in communication. Jadi komunikasinya breakdown, miskomunikasi. Kalau teman-teman lihat garis ini ya, dari yang hijau ke yang biru ke yang purple, ke yang pink. Ini dia nggak ada lagi tuh sambungannya dari pink ke biru ke hijaunya nggak ada. Jadi tidak apa? Jadi antara pink dan biru ini dia biru yang gelap ya, biru gelap. Ini ada blur, ada komunikasi yang tidak nyambung, sehingga pesan yang disampaikan dari hijau. Halo? Halo. Terdengar Pak? Terdengar. Oke. Sehingga pesan disampaikan dari hijau ke biru itu tidak nyambung karena adanya yang ungu ya, yang ungu sama yang pink ini tidak nyambung. Sama kan kayak kita kalau lagi bermain, kita bisikin ya kayak main Chinese whisper kita bisikin. Ada 10 orang, dari yang pertama sampai yang 10 apa yang kita minta pasti beda hasilnya. Karena ada sesuatu yang nggak nyambung pesannya di antara nanti orang kelima, orang keenam atau orang ketujuh. Seperti kayak gitu. Oke, jadi 50% of project fail due to breakdown in communication. Kalau yang penting tadi poin-poin dari saya adalah teman-teman pastikan bagaimana berkomunikasi yang secara efektif dan kita memahami lawan bicara kita, karakter dari komunikasi secara psikologi dari lawan bicara kita, karakter dari lawan bicara kita, apa dia orang yang suka data atau apa, teman-teman jadi bisa
bisa melihat dari bisa mempersiapkan apa saja yang harus informasi yang saya berikan kayak gitu ya. Jadi buat saya terakhir adalah communication adalah kunci untuk membuka pintu karir kita, dan kita harus menggunakan hanya akan bisa efektif kalau kuncinya itu benar dengan di knob yang benar. Jadi kalau seandainya kuncinya salah, terus knobnya pintunya juga salah, maka nggak akan efektif. Jadi komunikasi juga seperti itu ya. Komunikasi itu kayak pintu, kayak kuncinya harus sesuai dengan doorknobnya. Kalau nggak akan bisa kita nyambung atau kita bisa masuk. Itu Mas Andi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Maaf dengan kondisi network yang putus nyambung karena lagi perjalanan ke Bandung. Terima kasih. Yes, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Josi, rekan-rekan ya. Ya, justru kami yang sangat berterima kasih karena Pak Josi bisa meluangkan waktu untuk bisa sharing hari ini ya. Jadi kita juga dari teman-teman semua dapat insight yang baru, dapat pengalaman baru, ilmu yang baru juga. Oke, rekan-rekan, tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan coba bacakan satu-satu Pak Josi. Yang pertama, oke, apakah ada yang mau bertanya langsung dulu sebelum saya bacakan dari chat? Oke, kalau tidak, ini tadi ada pertanyaan yang menarik Pak. Ada yang pertanyaan menarik nih Kak, pertama dari Ong nih. Ya, misalnya komunikasi itu kan yang penting. Ya, tapi kalau orang nervous atau ragu mau komunikasi sama orang lain, nah gimana proses itu dilakukan? Jadi maksudnya pengen komunikasi tapi nervous. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik tanpa merasa nervous? Itu Pak. Oke. Supaya hilang nervous, kita harus tahu dulu informasi apa yang mau kita sampaikan. Objektifnya, poin utama dari informasi itu apa yang mau kita sampaikan supaya kita tidak nervous. Jadi kalau kita nervous kan biasa karena kita udah mempersiapkan atau kita kurang mempersiapkan. Nah, jadi bisa kita mempersiapkan, mungkin kita mempersiapkannya secara keseluruhan, detail, sehingga yang ada di pikiran kita tidak bisa kita berbicara tidak sesuai dengan objektif yang mau kita sampaikan. Jadi teman-teman catat supaya nggak nervous. Teman-teman ada tulisan note kecil atau di HP dicatat. Oh, nanti kalau ketemu orang ini, teman-teman akan berbicara satu poinnya ini, dua poinnya ini. Jadi saat ketemu nggak apa-apa teman-teman lihat, oh poin satu terkait dengan pembayaran. Oke Pak, mengenai pembayaran bagaimana ya Pak? Jadi dia poin kedua tentang nilai Pak, tentang nilai kemarin ujian kayak gitu. Jadi teman-teman udah catat supaya nggak nervous, catat aja objektif dari apa yang mau kalian sampaikan, sehingga di saat nervous kalau kita udah ingat maka nervous itu juga akan hilang. Seperti itu Mas Andi. Yes, oke. Sudah terjawab ya? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Nah, ini kemudian ada pertanyaan menarik. Tadi yang sempat disinggung juga, komunikasi itu kan dua arah, dari Khairuddin Heru. Komunikasi kan dua arah Pak. Yeah. Nah, tapi gimana kalau kita ketemu orang yang pasif? Cara komunikasinya gimana? Cara komunikasi dengan orang yang pasif, kita harus menggunakan pertanyaan 5W 1H. Wow, gimana itu Pak? What, why, where, how. Jadi gini, oke. So, what? Jadi harus pertanyaan open ya, pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup. Kalau pertanyaan tertutup hanya jawaban ya atau tidak. Kalau yang tidak, dia udah pasif, ya udah, kita hanya dapat jawaban ya atau tidak. Tapi kalau pertanyaan yang terbuka, kemarin terkait dengan project apa saja yang kamu mengerti? Nah, misalnya gitu. Kalau dia pasti kan mau nggak mau harus jawab apa saja yang kita mengerti. Tapi kalau kamu bilang project kemarin udah oke ya, oke. Udah, itu pertanyaan tertutup. Jadi semuanya sudah nggak ada yang perlu dibicarakan, nggak ada. Nah itu, jadi jangan memberikan pertanyaan yang tertutup, tapi pertanyaan yang terbuka. Gitu Mas Andi. 5W 1H. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya apa saja gitu ya. Kemudian kalau mengapa, menurutmu bagaimana? Ya, itu bagaimana kamu kerjanya? Ada kesulitannya nggak atau bagaimana? Pokoknya pertanyaan yang membangun, yang apa? Yang kalau dalam bola basket tuh follow through. Jadi ngelempar bola itu harus follow through. Gitu. Oke. Siap. Oke ya. Jadi pastikan kalau panjang. Ya.
Kalau teman-teman pasif itu kan memang tipikalnya seperti itu. Jadi kita sendiri yang Oke. harus membuat dengan jangan sampai kita cuma bertanya cuma ya jawaban mereka cuma dia atau tidak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, cara mensiasati komunikasi yang benar saat presentasi project dengan orang, misalnya dengan orang yang jabatannya lebih tinggi tapi seumuran. Nah ini gimana nih? Kalau misalnya kita sedang presentasi, gitu, yang kita presentasikan ternyata jabatannya lebih tinggi dan seumuran. Oke, no problem. Zaman sekarang banyak orang jabatannya tinggi dan seumuran karena mereka para entrepreneur startup selalu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau presentasi, balik lagi tadi ke ini saya nih, ke presentasi saya ya. Sebentar ya. Ke sini teman-teman. Kelihatan nggak? Belum Pak, belum. Belum ya, oke. Bentar, mana ya? Share. Mana nih share-nya? Mas, oke, share. Teman-teman ke sini nih, teman-teman. Ini nih. Ke sini, teman-teman. Oh, oke. Yang analyzer Bentar. tadi apa ya? Ini, teman-teman. Oke. Kalau kita share-nya Pak The Josi, four communication style, analyzer, director, social. ya. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Josi saya bantu. Mungkin kalau dari slide yang Pak Josi share tadi Analyzer, adalah relator. apa ya? Kasih usianya sama, bukan direktur atau apa, berarti kita harus langsung presentasikan proposal kita yang mungkin secara kompetisi di market ada seperti apa aja, udah dipelajarin dulu. Take charge, artinya apa? Kita yang mengajukan proposal harus sudah pandai, memahami setiap informasi yang mau kita ajukan dari setiap program yang mau kita ajukan. Jadi kita sudah memikirkan banyak hal. Jadi kalau orang ini, kalau direktur ini akan bilang, lo udah pernah belum di market lagi trennya apa? Nah kita udah tahu, kita udah melakukan survei terkait dengan apa yang mau kita lakukan, terkait dengan project atau proposal yang mau kita ajukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Jadi kita jangan hanya mencari satu sisi informasi saja, harus menggali setiap data dan informasi. Nah seperti itu maksudnya Mas Andi. Ya, oke. Jadi sebenarnya sama juga kita mengenali tipe orang yang kita ajak bicara tadi ya Pak ya. Apakah dia tipikal analyzer, apakah dia tipe director. Jadi kalau kita presentasi, ibaratnya kita nembak tuh tepat sasaran, gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke. Terjawab ya, Pani ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Apri. Ini kalau kita punya ada lagi Pak. Ini ada dua pertanyaan, satu pertanyaan pertama, dua pertanyaan ya. Yang pertama dari Apri, dia bilang Sama-sama Mbak Fani. Menyikapi lawan bicara yang tidak dapat menerima feedback atau masukan mengenai pendapatnya. Bagaimana bagaimana menyikapi lawan bicara yang tidak dapat menerima feedback atau masukan mengenai pendapatnya? Mungkin ini situasinya ketika ya diskusi ya Pak ya. Berarti lawan bicara kita adalah tipe orang yang agresif. Nggak mau mendengar apa yang mau mendengarkan. Nah untuk bisa menandingi tapi memberikan ini kita harus asertif. Asertif itu kan tujuannya adalah mencari win-win solusi. Jadi yang harus kita lakukan, kita bilang baik, saya paham Anda. Halo? Ya. Saya paham maksudnya Anda yang Anda sampaikan, tetapi saya paham maksud yang Anda sampaikan. Boleh Anda kita bisa bilang gini, boleh kiranya saya sampaikan juga terkait dengan apa yang dimaksud dengan Anda gitu. Jadi kita harus memakai kata-kata paraphrase Mas Andi. Jadi kita harus bisa kayak gini. Seakan-akan karena kalau ngomong sama orang yang agresif, kita nggak boleh dengan bahasa yang negatif. Seperti kayak, oke, saya lo bicara kayak gitu, gue suka, tapi nggak boleh pakai tapi. Ya, jadi
kayak saya bilang, oke, saya paham apa yang dimaksudkan oleh Anda. Boleh juga saya sampaikan terkait dengan pemahaman apa yang Anda maksudkan. Jadi gitu loh. Oke. Jadi dia akan menerima, oke. Nah, begini. Ya. Karena kan kita mencari win-win solusi. Nah, menurut saya win-win solusinya adalah misalnya begitu. Jadi tidak bisa bilang, oh ya, apa yang lo katakan benar, tapi, nah itu nggak bisa. Tapi itu akan melawan. Kata tapi itu melawan. Oke, gue suka, tapi gue nggak suka gitu kan, gitu. Sama aja kita akan jadi orang agresif juga. Nah, asertif itu nggak kayak gitu. Asertif itu bisa memberikan win-win solusi, tegas dan bisa memberikan win-win solusi. Seperti gitu. Kalau boleh saya simpulkan ini ya Pak Josi ya, kalau misalnya ibaratnya ketika kita nggak setuju dengan orang lain, terus kita cuma bilang oke saya paham dengan itu ya. Kalau menurut saya, jadi kita juga supaya sana kasih pendapat iya, saya juga kasih pendapat, minimal mereka dengerin dulu gitu ya Pak Josi ya. Benar, itu. Kedua, kalau memang di waktu tersebut tidak memungkinkan kita untuk menginfluence dia, maka di waktu yang lain, misalnya melalui telepon nanti atau bertemu ngajak makan mie ya atau gimana, ngobrol itu sehingga dia bisa mendengarkan. Terkait hal ini kita bisa sharing ke dia. Coba deh dilihat deh. Ada ide nih dari artikel ini. Jadi di saat dia baca mungkin bisa membuka. Kadang-kadang orang yang agresif dia tertutup karena dia merasa benar. Tapi di saat nggak ada orang, dia bisa di saat dia membaca dia akhirnya ngerasa oh iya benar juga ya. Akhirnya dia sampaikan oh iya boleh juga tuh kita rubah. Jadi dari dia kayak gitu Mas Andi. Oke, siap. Oke, thank you Pak Josi jawabannya ya, pasti sangat ini lagi. Nah ini pertanyaan terakhir, ini karena waktunya juga sudah habis ya. Tapi pertanyaan terakhir untuk Pak Josi ini menarik sekali, terutama dengan yang sekarang. Mas Andi, terima kasih semuanya. Nih ada lagi Pak Josi, satu lagi. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut atau mau ngobrol-ngobrol, silakan Mas Andi di share nomor telepon saya nggak apa-apa, 082261613343. Kalau mau bicara terkait apa, mau kerja kerjasama atau apa, ya nanti mungkin ada pembukaan. Kalau saya mau ngadain open recruitment day juga di kantor atau apa, silakan. Ya. Yes. Oke, Pak Josi ini satu pertanyaan menarik yang menggelitik nih. Kayaknya cocok banget kalau dijawab untuk sekarang nih. Ini ada yang nanya, Pak, kan katanya komunikasi itu kan banyak aspeknya, salah satunya dengan body language juga. Nah, seberapa penting sih? Soalnya kan kalau sekarang kita interview kandidat online, dan kondisi online itu kan kita mungkin ada yang nggak kelihatan dan sebagainya. Nah ini itu harus gimana? Jadi body language kita ditunjukkan itu bagaimana? Misalnya. Oke. Pertama dalam hal interview ya. Interview online yang dilihat dalam hal interview yang dilihat oleh recruiter adalah bukan hanya body language. Ya, jadi body language kita tuh kalau dalam online kan biasa. Yang penting pandang mata kita fokus kepada orang yang ngajak kita bicara. Kayak saya sama Mas Andi, mata saya ke Mas Andi gitu loh. Ya, terus penyampaian kan harus dengan tangan terbuka. Tapi yang lebih penting adalah isi dari apa yang mau kita sampaikan. Isi dari apa yang kita sampaikan itu pengetahuan dengan job desk-nya. Begitu Mas Andi. Bisa memberi tips, teman-teman buka di Google atau belajar terkait dengan metode STAR. Dalam interview itu ada yang namanya situasi, task ya. Terus action-nya apa? Lalu result-nya apa? Jadi STAR itu singkatan dari situasi, situation, T-nya adalah task, A-nya adalah action, R-nya adalah result. Nah, metode STAR ini atau BEI ya, Behavioral Event Interview ini, STAR ini akan memudahkan teman-teman dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh interviewer. Misalnya Oke. Ya, sebenarnya terus Gini, lagi jadi teman-teman interviewer ini akan tanya bagaimana Anda tahu
terkait dengan achievement Anda. Nah, Anda nanti akan bilang, oke, saya situasinya perbaikan komunikasi di kampus misalnya, ya. Karena kan Oke, teman-teman. Pak Josi tadi sempat hilang. Pak Josi sempat menghilang dari ini ya. Oke, kalau kita simpulkan yang tadi terakhir Pak Josi adalah STAR ya Pak ya. Kalau teman-teman nanti bisa karena udah apalagi anak-anak zaman sekarang silahkan googling STAR untuk interview. STAR itu namanya BEISTAR, Behavioral Event Interview, situasi, task, action, and then result. Situasi, task, action, dan result. Jadi situasi misalnya saya ada project perbaikan komunikasi, improvement project. Oke, terus actionnya apa? Actionnya saya di situ terlibat sebagai apa, mengerjakan apa yang saya lakukan, ya kan? Itu kan udah itu tasknya kan? Sorry, situasi tasknya itu saya mengerjakan apa? Actionnya apa? Saya bersama teman-teman melakukan ini, kampanye ini, terus bagaimana, terus pengukurannya seperti apa? Resultnya apa? Resultnya hasilnya begini-begini, perbaikannya begini-begini, sehingga kita bisa memberikan laporan ini kepada para dosen atau pembina kita, gitulah, ya. Yes. Oke. Sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak Josi ya. Ternyata luar biasa ini kalau kita ngobrolin komunikasi sangat luas sekali ya. Makanya kenapa judul hari ini adalah Basic Communication. Jadi minimal teman-teman juga mendapatkan insight. Oh ya, ternyata komunikasi itu banyak macamnya dan itu kalau kita belajar sampai kita kerja sampai berapa tahun pun masih kita tetap belajar ya Pak Josi ya, karena banyak sekali teknik-teknik komunikasi, metode-metodenya, bagaimana juga ya sangat banyak tergantung dengan banyak faktor. Yang pasti luar biasa sekali. Terima kasih Pak Josi, tepuk tangan buat Pak Josi. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita sudah di penghujung acara, kita sudah di akhir sesi ya. Ini saya mau memberikan 3 award. Kalau kali ini 3 award ya. Tadi ada pertanyaan yang keren-keren. Saya akan memberikan 3 award ini kepada 3 peserta. Ya nanti akan saya kontak. Yang pasti nama teman-teman tadi, nama lengkap ya. Jadi saya bisa langsung kontak dengan database-nya ada. Oke, yang pertama mendapatkan award adalah ya. Ini adalah Ong nih. Ya, tadi penanya pertama Ong nih. Selamat ya, nanti akan kita japri. Yes. Kemudian ada Khairuddin Heru. Ya, selamat buat Khairuddin. Oke, kemudian yang terakhir adalah Arjun Krisnamukti. Ya, oke. Makasih, Pak. Oke, nanti untuk 3 teman-teman ini akan mendapatkan award ya dari Mindset Indonesia, yaitu training via Udemy gratis senilai 700.000 ya, gratis dapatnya teman-teman. Jadi manfaatkan ya, nanti itu materinya tentang time management, bagaimana kita mengatur waktu ya. Itu jaga time management juga salah satu dari yang perlu kita perlukan selain komunikasi gitu. Jadi kita perlu komunikasi, time management banyak sekali untuk kerja. Tapi yang pasti kita semua bisa pelajari itu. Oke, terima kasih. Dengan ini selesai untuk seminarnya. Nah, sebelum kita tutup silakan sekarang kita foto bersama dulu supaya ada kenangan juga buat Pak Josi. Ya, silakan nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu rekan-rekan. Kita foto bersama. Oke, oh ya jangan lupa untuk absennya diisi ya teman-teman, absen diisi jangan lupa. Tadi sudah saya share. Jangan lupa untuk diisi, di copy dulu ke handphone, jangan lupa, takut nanti lupa ya. Oke, sekarang kita foto dulu. Ya, komunikasi itu gayanya seperti ini ya. Kita semua fotonya kayak gini. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Good. Mantap sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, luar biasa teman-teman semua. Terima kasih ya, ini sudah hadir tadi dari jam 9 sampai jam setengah 11. Semoga apa yang kita sharing hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman, bisa dipakai nanti ketika teman-teman masuk kerja atau yang sudah di dunia kerja bisa kita gunakan supaya karir kita terus naik, karir kita baik, sehingga kita bisa menjadi berkat juga untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Lia.
sudah berakhir untuk seminar ini. Mungkin dari Bu Lia. Terima kasih Pak Yosi, Iya, Pak Andi. terima kasih Pak Andi, terima kasih thank Bu you. Lia, luar Iya biasa. Pak Andi, luar biasa sekali. Iya Pak Alwi juga terima kasih ya Pak ya, Terima kasih, sudah Pak mempersamai Alwi. kita nih full ya. Dan Pak Josi terutama nih terima kasih sekali atas Telepon Pak sharing-nya. Josi tadi udah dikasih di layar ya? Tentunya ini akan bermanfaat buat semuanya. Yes. Amin. Amin, amin. And the pattern is Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Josi dan Oke, teman-teman. itu saja mungkin. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih pantunnya nih. Tunggu. Eh, Tunggu ini. Pergi kembali jalan-jalan. Jangan lupa ke Tanjung Benua. Terima kasih teman-teman sekalian. Sukses untuk kita semua. Luar Oke, biasa. amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman.